pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan jangan beranjak dari layar televisi Anda karena kami akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang mungkin saja luput dari perhatian Anda. Bersama saya Nurul Cinta, kini kita ikuti jendela informasi kita selengkapnya. Janji indah dan ucapan manis dari sang kekasih tercinta seringkali membuat kita terbuai dan dibutakan olehnya. Namun jika tidak berhati-hati, seringkali membuat sakit hati. Mengenali bibit, bebet, dan bobot dianggap kuno dan sering terlupakan. Padahal bisa menjauhkan Anda dari penipuan berlatar belakang asmara. Karena bapak itu kayaknya nurut aja gitu. Dia itu playboy, tukang pembohong. Wah, parah juga nih. Aksi penipuan berlatar belakang asmara dan harta kini kembali terjadi. Korbannya kali ini adalah oleh Zaskia Gotik. Penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang itik ini ditipu mentah-mentah oleh pria bernama Vicky Prasetyo alias Hendrianto. Baru beberapa saat berkenalan, Zaskia sudah jatuh hati dan melangsungkan pertunangan dengan pria yang mengaku lajang ini di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat. Namun untungnya kemudian sejumlah fakta menyudutkan bermunculan dan mengungkap penipuan demi penipuan yang dilakukan Vicky. Misalnya saja soal status Vicky yang ternyata sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Kalau misalkan keluarganya tidak meyakinkan bahwa Vicky belum pernah menikah, gitu. Itu yang membuat aku yakin untuk maju menikah. Itu yang membuat aku yakin. Keluarga mereka yang membuat aku yakin aku menikah. Bagaimana Zaskia dan wanita-wanita lain bisa dengan mudah tertipu oleh Vicky? Psikolog Dian Wisnu memaparkan, setelah memiliki sasaran tertentu, cara pendekatan emosi memang menjadi batu loncatan yang sangat mudah bagi pelaku penipuan untuk menaklukkan korbannya. Kalau penipu ulung itu pasti biasanya dia pernah punya sasaran orang-orang yang target kecil dulu. Ya misalnya mungkin orang-orang yang terdekat sama dia kan nggak mungkin jadi target utama karena orang terdekat sudah tahu latar belakang sosial dia, latar belakang keluarga. Tapi mungkin orang-orang yang tidak dia kenal tapi yang orang-orang kecil. Jadi dia biasa membual mungkin, dan bualan itu dipercaya orang lain. Misalnya kayak orang yang baru ketemu, dia cerita, oh saya ini misalnya salah satu calon ketua RW loh, gini. Saya ditanya deh gaya saya, dan katanya orang yang kira percaya. Gitu. Dia ngomongnya macam-macam, saya pernah ke luar negeri, saya sekolah luar negeri misalnya gitu. Jadi dia meyakinkan orang lain dulu sampai dia percaya. Kalau target itu sudah kena dari yang target kecil, lalu dia mencoba target yang besar, responnya gimana, dipercaya apa enggak gitu. Dian menyebutkan pelaku penipuan biasanya tidak akan beraksi sendirian. Ia memiliki komunitas yang mendukung rencananya. Untuk mengenali pelaku penipuan, ada ciri khas khusus yang biasanya seringkali dilakukan. Salah satunya mereka piawai dalam berbicara. Biasanya orang dikatakan dia berusaha untuk menipu ya, membohongi orang lain itu dia menggunakan bahasa tubuh yang konsisten. Artinya orang yang jadi sasaran akan melihat dia wajahnya begitu lagi, tatapan matanya, dia nggak berani kontak lebih dari 5 menit, 3 menit itu nanti dia tuh sudah mulai pandangan lain gitu ya. Jadi karena kalau melihat pandangan mata kan seperti melihat apa isi pikiran gitu ya. Jadi dia ngelihatnya sebentar, nanti berpindah, tapi selalu dengan senyuman. Senyuman, jadi seakan-akan orang yang diajak bicara itu seperti istilahnya terbawa dengan pemikiran dia. Dan biasanya dia ngomong terus sampai hampir nggak berhenti, sehingga orang itu nanti akhirnya kayak, oh iya ya. Kepiawaian Vicky dalam meyakinkan lawan bicaranya memang diakui ayah Zaskia, Sosi. Menurut Pak Sosi, ia seperti orang linglung yang hanya bisa menuruti perkataan Vicky tanpa bisa berkata-kata saat bertemu dengan Vicky di rumahnya. Masalah itu bapak juga gelap kayaknya gitu ya. Karena bapak itu kayaknya nurut aja gitu. Ya nggak tahu lah. Pokoknya bapak nggak bisa menceritakan apa-apa ya. Tahu bapak ya. Bapak tuh udah oke aja gitu kayaknya. Iya aja udah. Neng ngomong gini-gini ya udah ikut aja udah. Acara pertunangan anaknya dengan Vicky pun baru disadarinya kini terdapat kejanggalan karena ia hanya seperti penonton konser dalam acara itu. Tidak ada prosesi tanya jawab antara kedua belah pihak keluarga yang biasanya wajib dilakukan. Hal itu pun diakui artis pedangdut Desi Kitaro dan Ade Nurul yang terkena rayuan gombal Vicky. Meski belum lama mengenal Vicky, mereka bisa cepat merasa dekat dengan pria hidung belang tersebut. Ternyata dia
saya tahu setelah saya ngobrol sama teman-teman saya yang satu grup, ternyata dia ke Bali itu sama teman saya yang artis juga yang ada di situ, yang namanya Gomez. Dia ke Bali sama Gomez 3 hari dan dia juga dijanjiin mau dikawinin, mau dibeliin rumah. Setelah 3 hari dia balik, dia sama Desi. Desi juga dijanjiin akan dikawinin, dibeliin rumah dan segala macam. Setelah itu dia sama saya juga, saya akan dikawinin, malah disuruh berhenti keluar kerja gitu. Desi juga apa ya, aneh juga sama Vicky, kok tiba-tiba Desi kan susah ya ketemu orang gitu, cowok yang baru kenal, kok tiba-tiba bisa ngikutin dia gitu loh. Kepiawaian Vicky ternyata bukan hanya sebatas menaklukkan hati wanita. Sejumlah pria pun sudah terkena tipu muslihatnya sehingga dengan rela memberikan sejumlah uang dengan jumlah yang cukup besar. Andi misalnya, ia mengaku sebagai salah seorang korban penipuan Vicky dengan kerugian sebesar 75 juta rupiah. Saat itu Vicky yang mengaku sebagai ketua advokasi warga Bekasi dengan mudahnya mengatakan bisa memenangkan tender limbah pada Andi asal diberikan uang jaminan. Kalau mau ngambil limbah itu, mau keluar supaya keluar barang-barang itu ya harus naruh uang jaminan. Saya kasihlah pada saat itu uang sebesar 75 juta. Hal yang sama juga dialami teman suami artis Ola Ramlan, Direj. Pria ini seperti tak sadar bisa dengan mudahnya mengeluarkan uang beberapa kali sejumlah total 340 juta rupiah pada Vicky. Orangnya asik, baik banget, ngomongan semua meyakinkan deh. Ngomongannya meyakinkan aja. Sampai saya pernah kasih dia uang 70 juta cash. Dia bilang sama saya, itu di mobil saya ada dolar, ambil aja bro katanya. Saya mau ngambil, dia bilang nanti aja bro, kita transfer deh. Dan kita yakin gitu loh, kita kasih dia rupiahnya gitu. Meski sejumlah tudingan sudah mengarah pada Vicky, namun keluarga Vicky, mantan tunangan Zaskia Gotik, tetap merasa anaknya tidak bersalah. Bahkan keluarganya akan melakukan upaya hukum dan melapor kepada polisi sejumlah artis dan pejabat yang mencemarkan nama baik Vicky lewat media. Sementara ini saya dan rekan-rekan di Himpunan Advokat Muda Indonesia sudah mengantongi beberapa nama artis, ya, lalu juga kami sudah mengantongi ada nama pejabat dan 2 orang pengusaha, dan kita masih sedang dalam proses mencari bukti-bukti. Apabila itu bukti kita rasa sudah cukup untuk kita melaporkan secara resmi di pihak kepolisian, maka kami akan laporkan segera. Vicky kini tengah mendekam di LP Bula Kapal Bekasi. Ia sudah 7 tahun menjadi buronan dalam kasus penipuan surat-surat berharga. Ia ditangkap Kejaksaan Negeri Cikarang, Jawa Barat tak lama setelah pertunangannya dengan Zaskia berlangsung. Agar tidak mudah tertipu di kemudian hari, berikut ini tips yang layak diperhatikan. Cara untuk tidak mudah tertipu adalah satu, ketika kita diajak bicara dengan orang yang baru kita kenal atau sebagainya, itu jangan mudah percaya dulu. Kita lihat dulu cara dia bicara, kemudian apa yang dia bicarakan, kita harus bertanya lagi. Jangan cuman iya gitu, tapi kita bertanya lagi, oh ya, mana buktinya? Kemudian juga misalnya senyum terus, kok kamu senyum-senyum terus sih gitu, apa yang disenyumkan gitu. Jadi kayak, ini orang sebenarnya ngomong apa sih kok senyum-senyum terus misalnya gitu. Orang senyum terus karena kayaknya dia nggak pernah mikir, dia cuma bisa senyum aja gitu. Semoga tidak ada lagi Vicky lain di luar sana yang berusaha mengelabui korbannya dengan cara merayu hingga membual dan mempresentasikan dirinya secara tinggi. Tim Liputan Indosiar. Semoga saja kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tadi pemirsa. Menikmati pagi di taman yang tertata rapi seperti di kawasan Monas, Jakarta ini sangat menyenangkan. Seandainya saja taman seasri ini bisa bertebaran di wilayah kota Jakarta, pastilah sangat indah. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda komersial berikut, kami akan segera kembali, tetaplah di Jendela Informasi kita. Taman yang indah dan asri tentu saja menjadi dambaan masyarakat kota Jakarta, apalagi kalau tersebar secara merata. Kalau impian saya sih berharap Jakarta bisa menjadi hijau. Nah, kalau mimpi Pak Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, ingin merubah kampung kumuh di wilayah Jakarta menjadi kampung yang asri. Sudah ada satu loh pemirsa, kampung yang sudah dirubah
dari kampung kumuh menjadi kampung yang istimewa. Namanya Kampung Deret, terletak di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Seperti apa istimewanya? Kini kita ikuti informasi selengkapnya. Inilah Kampung Deret yang dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan dari dana CSR. Wajah kawasan Tanah Tinggi yang semula kumuh dan gelap, kini telah berubah seperti idaman Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Warga sangat antusias dengan pembangunan rumah deret ini. Bu Mince adalah salah seorang warga yang saat ini ikut menikmati rumah barunya. Menurut ibu 13 anak ini, rumahnya kini jauh lebih nyaman dan sehat dibanding rumah sebelumnya. Bu, bedanya rumah sekarang sama dulu apa nih? Bedanya ya kayaknya Terima kasih banget Pak Jokowi. iya, saya mau bilang banyak terima kasih. Selamat kepada gembira, kalau ketemu gampang gembira. Katanya ada nazar itu kalau mau ketemu sama Pak Jokowi mau ngapain? Mau ngapain? Ya mau apa aja gitu, apa orangnya kayak kali mau gosok apa biar gitu di rumahnya kita pakaian. Bu, kalau gitu nih Ibu pengen ngomong makasih, terus pengen Banyak terima kasih terus pengen apa tadi nazar mau piring ya? Piring. Saya anterin Ibu ke rumah Pak Jokowi mau. Bener nih. Bener. Oke, ayo Kita siap-siap Ibu ganti baju dulu ya? Ya. Ya. Ya, Bu, ini udah jatuh kan? Oh. Aduh, bismillah. Mince tak menduga tim jelita benar-benar membawa dirinya ke kediaman Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, untuk mewujudkan nazarnya. Kegembiraan tak terkira terpancar dari wajah Mince saat bisa bertatap mata dengan Jokowi. Terima kasih. Oh ya, sama. Oh, itu bukan memang sudah tugas saya. Dia pengen kalau itu pengen kirim, kenapa pengen balas budi. Wah, ya, kita nggak punya piring. Sehat Pak, pakai saya Pak. Pakaiannya nggak masih cuci ya. Mau dicuci katanya. Akhirnya, Jokowi memberikan kesempatan pada Mince untuk mewujudkan nazarnya. Cangkir teh yang baru diminum Jokowi pun akhirnya dicuci Mince di dapur. Dan Mince pun kini sudah lega. Nazarnya tersampaikan. Wanita lanjut usia ini tak pernah menyangka bisa menempati rumah bagus secara gratis seperti ini setelah rumahnya dan puluhan rumah di RT 14 habis dilalap api pada Maret lalu. Untuk membangun kembali rumah dengan biaya sendiri sangat sulit karena penghasilannya hanya dari memulung. Sedangkan suaminya sudah bertahun-tahun sakit keras. Perasaan senang menempati Kampung Deret juga diakui warga lainnya. Paling enak sekali daripada dulu sama sekarang, lebih enak sekarang. Enaknya tadi rumahnya jelek, rombeng, sekarang dibikin bagus, bikin baru lah gitu. Sekarang saya sangat senang-senang sekali. Soalnya apa? Kalau saya bangun sendiri kagak mampu. Saat ini baru 85 rumah yang dibangun di kawasan ini. Warga lain yang rumahnya belum dibedah oleh Pemprov DKI juga menginginkan hal yang sama. Upik salah seorang yang kondisi rumahnya gelap, kumuh dan rapuh. Kerusakan terparah terdapat di lantai atas rumah Upik. Atap rumahnya nyaris rubuh. Untuk menahannya, Upik menyangga menggunakan sebatang kayu. Harapan Ibu sendiri nih ke pemerintah DKI gimana nih? Ya sih harapan saya ke Pak Jokowi atau ke semua pemerintah, mohon tolong diperhatikan nih Pak, Mbak, rumah saya seperti ini kan nggak layak, saya sedih Mbak. Tinggal saya Memang sudah sulit untuk bisa tinggal di sini Bu ya. Yang sabar, tapi semoga aja nanti dari pemerintah juga nanti tidak berdiam diri aja ya. Di sebelahnya nanti memang akan dibangun, sudah masuk ke data. Semua yang memang kita ini semua mau kita bangun.
karena memang anggarannya juga ada, tapi ya memang nunggu. Artinya tahap kedua ya Pak? Tahap kedua, mungkin kalau enggak akhir tahun ini, mungkin awal tahun depan kira-kira. Iya. Kampung Deret di Tanah Tinggi, Johor Bahru merupakan percontohan program bedah kampung yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Perkampungan yang kumuh dibuat menjadi lebih tertata rapi. Rencananya ada sekitar 28 kawasan di DKI Jakarta yang akan dijadikan Kampung Deret. Rara Munzir, Joni Suryadi, Warsam Aji, Indosiar, Jakarta. Bring the beat in. Terima kasih masih bersama kami di Jendela Informasi kita. Wah, paling enak di taman pagi-pagi sambil menikmati sarapan. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, dari Jawa Timur ada salah satu hidangan khas Surabaya, namanya lontong kikil. Rekan saya, Syadriani Saleh, akan hadirkan informasinya untuk Anda. Bring the beat in. Jalan-jalan ke Kota Pahlawan Surabaya, jangan lupa mencicipi hidangan lontong kikil yang merupakan salah satu kuliner favorit warga Surabaya. Untuk mencicipi kelezatan lontong kikil, kali ini saya mengunjungi rumah salah seorang pembuat lontong kikil yang telah berdagang sejak puluhan tahun yang lalu. Untuk membuat menu lontong kikil yang lezat, yang harus diperhatikan adalah tekstur dan kebersihan kikil yang menjadi bahan utama menu ini. Nah, untuk membuat kikil menjadi lunak dan menghilangkan kotoran serta bau yang melekat pada kikil, kaki sapi harus dimasak terlebih dahulu selama sekitar 5 hingga 6 jam. Pelanggannya dari daerah mana aja ya Pak? Ya, Surabaya. Surabaya aja, oh baru Surabaya, Sidoarjo. Ya, catering saya. Gede banget kakinya pemirsa. Kalau kakinya segede ini, sapinya segede apa ya Pak ya? Ya besar. Ini kaki sapi semua Pak atau? Enggak, kaki sapi semua. Kaki sapi, nggak ada kaki kerbau atau kaki? Oh iya. Setelah matang, kaki sapi dipotong menjadi beberapa bagian. Ini untuk memudahkan proses memisahkan kikil dari tulang kaki sapi. Kikil yang telah dipisahkan dari tulang, kemudian dipotong-potong hingga berukuran lebih kecil, agar lebih mudah dikonsumsi. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bumbu adalah cabai rawit, garam, bawang merah dan bawang putih, ketumbar, kunir, dan daun bawang. Semua bahan bumbunya dihaluskan jadi satu, kemudian ditumis menggunakan minyak dan hasilnya jadi seperti ini ya Pak ya. Benar ya Pak? Benar. Wah, oh aromanya wangi banget. Ini nanti yang akan dijadikan bahan kuah Pak berarti ya? Iya. Oke. Untuk membuat kuah, bumbu yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam air mendidih, lalu diaduk merata selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya, kikil dimasukkan ke dalam kuah mendidih dan dimasak selama 3 jam hingga kikil benar-benar lunak dan bumbu meresap. Kikil dan kuah yang telah matang siap disajikan dengan lontong. Kuahnya enak banget. Jadi kikilnya tuh lembut banget. Formula bumbu untuk kuahnya juga pas. Dan ditambah dengan lontongnya hasilnya jadi perpaduan yang enak banget Pak. Lontong kikil lezat buatan Pak Said ini dijual dengan harga Rp15.000 per porsi. Rasanya dijamin menggoyang lidah tanpa membuat kantong Anda bobol karena harganya yang murah meriah. Syadriani Saleh dan Joni Suryadi, Indosiar, Surabaya, Jawa Timur. 30 menit sudah kami menjumpai Anda, kini waktunya saya pamit. Terus saksikan Jendela Informasi kita setiap hari Sabtu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Nurul Cinta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi dapat menjadi jendela informasi Anda hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.